Ada informasi. Apaan tuh? Tugas dari Bu Nova buat video. Yuk, kerjain yuk. Ayo. Tujuan pembelajaran yang pertama untuk mengetahui bagaimana konsep Human Resource Management strategis. Yang kedua untuk mengetahui arti dari Human Resource Management strategis. Yang ketiga untuk mengetahui arti dari tujuan Human Resource Management strategis. Yang keempat untuk mengetahui pendekatan dari Human Resource Management strategis. Dan yang terakhir ialah untuk mengetahui keterbatasan konsep dari Human Resource Management strategis. Human Resource Management dalam mengelola sumber daya manusia sering dikaitkan dengan Human Resource Management atau lebih dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia, di mana HRM adalah hal yang umum diterapkan di lingkungan perusahaan untuk menunjang kinerja karyawan. HRM sering diterapkan di perusahaan berskala besar yang memiliki pola dan prosedur yang baik. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam materi Human Resource Management strategis, di mana memiliki pengertian yaitu proses yang melibatkan penggunaan pendekatan secara menyeluruh untuk strategi bisnis dalam hal pengembangan, di mana yang terintegrasi secara vertikal untuk strategi bisnis dan horizontal untuk satu sama lain. Nah, lalu keuntungan yang dirasakan ini memiliki dasar yang mudah dipahami dan disepakati untuk mengembangkan proses strategis pada orang-orang yang mencocokkan kebijakan dan efektivitas HRM dengan suatu bisnis yang eksplisit. Misalnya nih, saya melihat orang-orang dalam organisasi memiliki strategi dalam sumber daya manusia. Nah, strategi-strategi inilah yang menentukan niat dan rencana yang menjadi pertimbangan dalam manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Misalnya, efektivitas organisasi, lalu ada pengembangan dan pembelajaran, ada penghargaan dan hubungan karyawan. Arti MSDM strategis. Menurut Purcell, pada tahun 1999, MSDM strategis berfokus pada tindakan yang membedakan perusahaan dengan para pesaingnya. Lalu dikemukakan oleh Henry dan Petty Group pada tahun 1986 bahwa kata MSDM strategis memiliki 4 arti. Yang pertama, penggunaan, yang kedua, perencanaan, yang ketiga, pendekatan yang koheren terhadap pengelolaan kepegawaian dan ketenagakerjaan, terakhir, mencocokkan aktivitas dan kebijakan MSDM dengan beberapa strategi bisnis eksplisit. Tujuan dari Human Resource Management strategis. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan keterampilan yang strategis dengan memastikan bahwa organisasi atau perusahaan itu memiliki karyawan yang terampil, berkompeten, dan termotivasi dengan baik. Nah, ini guna untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tujuannya untuk memberikan arahan dalam lingkungan organisasi yang bergejolak, sehingga kebutuhan organisasi dan individu serta kolektif karyawan dapat terpenuhi oleh pengembangan dan penerapan kebijakan serta program MSDM yang koheren dan praktis. Orang yang pertama dapat menjawab pertanyaan ini dapat 500. Let's go! Mau coba jawab? Boleh coba? Boleh. Oke. Apa ini? Sebutkan 5 pendekatan HRM. Ya, Yang pertama itu pendekatan berbasis sumber daya. Yang kedua adalah manajemen strategi sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu
manajemen kinerja tinggi. Yang keempat adalah manajemen keterlibatan tinggi. Yang terakhir itu ini manajemen komunikasi. Oke, karena Om berhasil menjawab, Om dapat 500. Wow. Hah? Pas 500? Emang itu challenge ya, Om? Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Pendekatan berbasis sumber daya didasarkan pada keyakinan bahwa keunggulan kompetitif diperoleh jika perusahaan dapat memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia yang memungkinkan untuk belajar lebih cepat dan menerapkan pembelajarannya lebih efektif daripada pesaingnya. Strategi SDM harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis, berkontribusi pada proses perencanaan bisnis saat itu juga. Integrasi vertikal diperlukan untuk memberikan keselarasan antara strategi bisnis dan sumber daya manusia, sehingga yang terakhir mendukung pencapaian yang pertama dan memang membantu untuk mendefinisikannya. Manajemen kinerja tinggi bertujuan untuk memberi dampak pada kinerja perusahaan melalui orang-orangnya di bidang-bidang seperti produktivitas, kualitas, tingkat layanan, pelanggan, pertumbuhan, keuntungan, dan pada akhirnya penyampaian peningkatan nilai pemegang saham. Pendekatan ini melibatkan memperlakukan karyawan sebagai mitra dalam perusahaan yang kepentingannya dihormati dan memiliki suara dalam hal-hal yang menjadi perhatian mereka. Ini berkaitan dengan komunikasi dan keterlibatan. Manajemen kinerja tinggi dijelaskan oleh Hood sebagai suatu bentuk manajemen yang ditunjukkan untuk memunculkan komitmen sehingga perilaku terutama diatur sendiri daripada dikendalikan oleh sanksi dan tekanan eksternal individu. Berikut strategi MSDM untuk perusahaan. Yang pertama, menetapkan karyawan di posisi yang tepat. Baik, setelah saya melihat CV dan kemampuan kamu miliki, sepertinya kamu cocok untuk ditempatkan di bagian pemasaran. Apakah kamu bersedia? Baik Bu, saya sangat bersedia. Kalau boleh tahu, kapan saya bisa mulai bekerja? Oke, kamu besok udah bisa mulai bekerja, dan jangan lupa kamu melihat aturan-aturan apa saja yang ada di kantor ini. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Yang kedua, mengembangkan keterampilan karyawan dengan memberikan motivasi. Ren, kalau kita bisa capai target ini, kita bisa dapat bonus. Oh iya, mana itu dia? Wah, berarti kita harus cepat-cepat nyelesain target ini. Iya nih, harus semangat. Yang ketiga, memantau kedisiplinan. Kamu ngapain sih? Rajin banget. Ini gue lagi ngecekin perusahaan sebelah nih. Ternyata gajinya lebih gede tau. Iya tuh, kesini yuk. Yang bener ya kerjanya. Mana kerjanya males-malesan, target nggak capai. Pokoknya bulan ini saya harus tahu, pokoknya harus sesuai target. Baik Bu. Kecil. Nggak mau. Ini harus pindah ke perusahaan sebelah aja Pak. Yang keempat, menyediakan kebutuhan karyawan seperti laptop. Ini ada fasilitas dari kantor, kamu pergunakan dengan baik ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang terakhir, membangun komunikasi seperti menyapa. Sore Bu, duluan ya Bu. Iya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan HRM bagi perusahaan. Yang pertama, menetapkan Human Resource Management atau SDM dengan perencanaan struktur dan job desk karir karyawan. Yang kedua, menetapkan SDM skill setiap karyawan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Yang ketiga, melakukan manajemen training untuk fresh graduate supaya kebutuhan perusahaan terhadap SDM bisa terpenuhi.
Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap setiap karyawan yang telah diposisikan pada posisinya masing-masing. Yang kelima, mendukung dan menghargai setiap kebutuhan karyawan, seperti memberi apresiasi atas keberhasilannya melaksanakan tugas dari manajemen. Ini adalah keterbatasan pada konsep sumber daya manusia strategis. Yang pertama adalah strategi bisnis, lalu yang kedua strategi sumber daya manusia secara keseluruhan. Di antara kedua ini meliputi internal lingkungan serta lingkungan luar. Lalu selanjutnya strategi sumber daya manusia secara keseluruhan ini meliputi yang pertama strategi sumber daya, strategi pengembangan sumber daya, strategi penghargaan, serta yang terakhir strategi hubungan karyawan. Konsep HRM strategis tampaknya didasarkan pada keyakinan bahwa perumusan strategi adalah proses yang rasional dan linier. Di. Apaan sih? Ini lagi ngopi ikan mandi. Ini loh video kesimpulan. Oh, kesimpulan. Kesimpulannya adalah HRM dalam beberapa hal, yaitu cara kita melakukan sesuatu. Itu dapat diwujudkan dalam bentuk strategi sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang pertama adalah strategi sumber daya manusia, strategi penghargaan, yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia, dan strategi hubungan karyawan. Dengan adanya HRM ini, maka SDM dengan skill dan kemampuan yang tepat akan lebih produktif jika kita melengkapinya dengan teknologi dan fasilitas yang mendukung. Misalnya, SDM dengan tanggung jawab yang baik dalam manajemen keuangan perusahaan. Jika mereka tidak dilengkapi alat bantu yang tepat, maka mungkin SDM akan tampak biasa-biasa saja. Secara garis besar, dari sisi perusahaan, HRM adalah suatu proses untuk membantu suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan segala sumber daya manusia yang dimiliki. Secara garis besar, kesimpulannya adalah HRM suatu bentuk kegiatan perusahaan dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki mereka. Terima kasih. Bimbang ragu See you. Ya, let's go. Audi, lo mau ke arah mana? Nanti ke sini. Nah itu mah Lilin, baru kayak sembarangan. Sembarangannya. 넌 말이야, 또 오는 내 눈이 막 슬픈 baby